pakarnya, yaitu Pak Tony. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, saya persilakan Pak Tony untuk segera memulai materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Kita mulai saja. Ya, bukan pakar lah ya, cuma saya sharing aja. Nih ada kemarin diminta share tentang drone dan aerial fotografi. Saya tidak pakai teori yang dalam-dalam lah ya. Ini mah sharing aja, ngobrol santai. Kalau kita lihat drone fotografi atau motret dengan drone begitu ya, kan drone sendiri masuknya ke UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle. Ada yang digunakan komersil, ada yang digunakan untuk pertanian, dan awalnya sebenarnya oleh militer ya. Tapi buat kita drone dipakai hobi buat senang-senang. Kita bisa motret, kita bisa bikin video. Tentu saja berbeda karena drone akan melihat dari perspektif yang berbeda. Sekarang drone makin banyak, kemajuannya cukup signifikan. Sekarang Hasselblad sudah dibawa sama DJI begitu ya. Jadi kameranya sudah 4K, kecepatannya juga kenceng, dan kualitasnya naik terus, harganya sementara rasanya turun terus ya. Ya, untuk drone-drone yang biasa kita gunakan mungkin untuk personal ya, lain lagi dengan yang keperluan khusus. Tapi yang harus kita perhatikan barangkali waktu kita gunakan drone, kita harus latihan menerbangkannya bagaimana ya, tidak hanya asal terbang gitu ya. Dan sekarang peraturan itu makin ketat, banyak restrik area, banyak no-fly zone begitu. Saya sendiri memilih tidak update database supaya masih bisa terbang di sana sini begitu ya. Kalau kita update database-nya saya pakai DJI, itu makin banyak area yang kita tidak boleh terbang. Jadi aturannya cukup banyak ya, semakin hari semakin menyempit. Bahkan sertifikasi drone kemarin terbaru itu, saya juga anggota Asosiasi Pilot Drone Indonesia, ternyata sertifikat yang diakui hanya yang dikeluarkan dari FASI kalau nggak salah. Itu kita harus ikut sertifikasi, kita menghubungi Lanut di terdekat kita. Kalau kita lihat aerial fotografi, ya gampangnya kan kita ngambil foto dulu pakai pesawat, pakai helikopter ya, atau benda terbang lainnya. Untuk fotografi udara atau aerial fotografi ini ada yang menggunakan fixed wing ya, ada juga yang quadcopter gitu ya, ada yang balon udara, mungkin roket dan macam-macam. Jadi kalau kita bikin foto dari udara ya, jadi kelihatannya menarik karena bird eye view begitu ya, jadi kayak mata burung. Kalau cuma mata burung, saya motret di atas jembatan Lok Baitan juga sudah bird eye view ya. Yang harus kita siapkan ya biasanya memory card. Memory card direkomendasinya biasanya yang kelas 10 dengan kecepatan memori, kecepatan tulisnya yang harus kita perhatikan itu yang kenceng. Ya. Jadi kalau saya gunakan pakai micro SD card, pakai SanDisk Extreme misalnya ya.
Itu akan terasa apabila kalau kita menggunakan video. Begitu kita gunakan video pakai memory card yang kecepatannya rendah, dia akan terputus-putus. Bikin kesel lah. Jadi sayang kita terbang, hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang penting juga baterai, ya. Baterai begitu kita prepare untuk drone, kita harus pastikan baterainya sehat. Baterai sehat itu tidak kembung, terus sebelum selesai nulisnya nih, selisih antar sel dalam baterai itu tidak lebih dari 0,2 milivolt. Ya. Kalau ada selisihnya lebih besar dari sana, itu bermasalah baterainya. Jadi sebaiknya segera diganti. Cadangan baterai harus kita bawa, karena baterai ini ya vital ya. Jangan sampai kita lagi asik-asik gitu tiba-tiba jatuh. Kalau kita bawa drone ke kabin pesawat ya, kalau kita ngambil foto di luar Jawa karena harus menggunakan pesawat misalnya, itu biasanya kita harus gunakan pelindung baterai, ada jualannya itu ya. Kita harus masukkan ke sana dan baterainya harus dipastikan hanya terisi 20%. Ya, tidak boleh dalam kondisi full, nanti ditolak sama maskapai. Terus untuk pemeliharaan baterai itu biasakan kita tidak menyimpan baterai dalam keadaan terisi penuh ya untuk waktu yang lama. Jadi kalau saya biasanya kalau mau terbang, besok terbang, sekarang malam baru dicas gitu ya. Jadi dan ngecas baterai supaya awet juga itu dalam keadaan dingin. Seringkali kita tergesa-gesa beres terbang, turun, ganti baterai, baterai yang baru diganti langsung dicas. Gitu ya. Itu membuat umur baterainya lebih pendek ya. Jadi charging lah pas baterai itu hampir habis gitu ya, 20%, dan biarkan charging sampai penuh, sampai 100%. Kalau tidak, karena dia kalau misalnya kita charge tidak dalam keadaan kosong, itu dia akan merekam seolah-olah penuh, padahal dia belum penuh. Kalau mau rada serius, mungkin butuh ND filter begitu ya. Tapi saya belum pernah, tidak serius-serius amat lah gitu ya. Ya intinya untuk ya kita sudah tahu lah ND untuk kalau kita gunakan di siang hari supaya warnanya lebih pekat dan lain-lain, kita gunakan itu. Nah, yang penting yang saya ingin bahas sebetulnya bagaimana kita menyiapkan si drone ini untuk mengambil gambar atau video yang kita inginkan. Ya, pre-flight checklist ini yang harus kita siapkan, kita perhatikan betul. Dan ini wajib gitu ya, karena kita harus memperhatikan zona terbang. Di awal-awal saya tidak tahu aturan, tidak tahu dalamnya begini ya. Jadi nanti saya coba tayangkan beberapa gambar di masa nekat saya terbang gitu ya. Jadi pastikan zona terbang kita aman, bukan restrict area atau no-fly zone. Ya. Dan kalau no-fly zone, drone kita nggak akan bisa terbang. Ya. Kalau kita nyalakan, lihat di RC kita, lihat di display, di sana ada merah, no-fly zone, itu pasti drone tidak bisa terbang. Propeller kita nyalakan, muka laptop, dia bisa muter ya, tapi waktu take off dia nggak muter. Tapi saya beberapa kali terbang di no-fly zone dengan special request bisa terbang, tapi terakhir ada sedikit masalah dan saya tidak berani lagi terbang di no-fly zone walaupun dengan special request. Kemudian pastikan cuaca, kecepatan angin, arah angin gitu ya. Jadi dulu saya suka
tidak memperhatikan buat apa ada ramalan cuaca, buat apa kecepatan angin, arah angin dan lain-lain ya. Itu nggak penting ya. Tapi sekarang begitu mau menerbangkan drone itu menjadi penting. Dulu ya, akhirnya lagi ngomong. Ada sekretaris bentar. Kemudian kenapa kita harus memperhatikan cuaca? Karena saya waktu itu sempat tidak begitu peduli ya karena dikejar target gitu, ngelihat awan gelap, saya tetap terbang. Begitu baru berapa ya 30 meteran tiba-tiba hujan turun mendadak, hujan lebat ya, jadi saya langsung turunkan. Kemudian obstacle ya, apakah ada bangunan, ada pohon, ada tower yang sulit itu kawat ya di sekitar jalur penerbangan kita. Kemudian kita siapkan, kita periksa kesiapan drone kita, ya, jadi propeller, baterai, remote control, kamera, dan banyak ya kalau mau ceknya masih cukup banyak. Jadi sebagian besar masalah di drone itu sebenarnya kita bisa hindari kalau kita meluangkan waktu untuk memeriksa komponen-komponen apa yang ada di drone itu. Saya perhatikan banyak yang anak-anak sekarang terbang begitu naik langsung sikat kecepatan tinggi naik ya. Kalau saya biasanya saya naik di ketinggian 3 meter begitu, saya pastikan dulu dia kedipnya sudah aman. Jadi ready to fly berarti ready to crash. Jadi kita harus siap-siap jatuh. Kalau mau jatuh, jatuhnya di mana, kemana. Kalau nabrak apa, kita minimasi kegagalan itu. Jadi drone itu bukan mainan, jadi kita harus pastikan aman sebelum terbang. Ya. Orang awam kan ngelihat, deketin gitu. Jadi sebenarnya kan kita harus ngelihat kasat mata aman ya. Banyak yang hanya ngelihat di display saja ya. Sementara obstacle tadi kita tidak perhatikan. Yang repot itu begitu ada apa ya namanya, kalau kita mendekat ke gedung gitu, itu si drone itu kalau kita posisi diam, dia kesedot sama gedungnya ya. Dia harus hati-hati di situ. Baik, ya ini sharing saja. Ya. Ini saya terbang di Cikini Raya. Tadi saya cerita ini nekat ya. Kalau ada Kang Irfan join ini dapat kerjaan dari Kang Irfan. Bikin peta untuk Cikini Raya. Di Jakarta, di Cikini Raya saya terbang dan ini rasanya saya baru terbang berapa ya, mungkin 3 kali terbang lah, saya cuma berani terbang di Jakarta di Cikini Raya. Lumayan gemeteran sampai pusing ya, saking ngerinya ngelihat ini. Kemudian malam-malam ini terbang malam, bukan terbang malam pertama ya, terbang malam pakai drone pertama kali. Ini masih di Cikini, di atasnya Taman Ismail Marzuki kalau nggak salah ya. Yang menarik waktu itu handphone saya dipakai di remote, tapi posisinya on ya. Jadi lagi terbang ada yang telepon masuk malam-malam lagi. Nah ini masih di sana ya. Jadi kalau kita perhatikan kan si drone udah ada stabilisernya, ada gimbalnya, jadi seperti pakai tripod sangat tinggi begitu ya. Jadi dia cukup stabil. Ya ini mungkin long exposure 8 detik masih bisa stabil. Tapi kalau siang kan repot, pasti over exposure. Jadi dibutuhkan filter ND ya. Oke, next lagi
teman saya minta bantuan motret tambang nikel di Konawe Utara, Kendari. Ya ini juga baru pertama kali saya nerbangin di waktu itu sih dibilangnya berapa ribu hektar gitu ya, tapi ternyata hanya survei aja. Ini tambang nikel kalau dari atas ini ada gate dermaga ya untuk ngambil nikelnya. Di yang tumpukan seperti tanah itu nikelnya. Walaupun kerja ini survei karena ada klaim dari Departemen Kehutanan gitu. Karena disinyalir si perusahaan yang akan nambang ini sudah membuka lahan. Jadi diperiksa. Tapi karena senang motret ya sambil kerja sambil ngatur komposisi gitu ya. Ada kebun kelapa sawit ya saya potret dulu. Ini di kampung nelayannya di sana juga gitu ya. Jadi kita bisa lakukan aerial, kita lihat dari atas, kita tetap gunakan komposisi, mungkin komposisi warna, komposisi mau pakai roll of third lah atau apalah gitu. Tetap pengetahuan fotografinya diperlukan di sini. Ini contohnya Pantai Ranca Buaya ya. Saya terbang di bawahnya. Begitu pakai drone ternyata di atasnya ada lapangan juga ya. Jadi saya ambil video ya amazing juga ya. Walaupun sebenarnya ini kan bahaya buat drone-nya karena ini kan air laut ya. Jadi kemungkinan korosi juga ada di situ. Waktu sama teman-teman PAF juga ke Lasem, ya saya terbang di Lasem, ya kita lihat objek-objek yang menarik, mungkin ada lingkaran, ada komponen-komponen geometris yang bisa kita ambil. Kemudian di sunsetnya, ya kita bisa dapat foto sunset yang berbeda, gitu ya. Orang lain motretnya di bawah, kita bisa ambil dari atas. Ya tetap main komposisi juga. Nah ini ada special request ya. Jadi di Hussein Sastra itu pasti no fly zone karena ini di bandara. Jadi kalau kita terbangkan, kita nyalakan drone-nya, di sana muncul no fly zone dan propeller bisa dinyalakan tapi kita tidak bisa take off. Ini special request, harusnya sih kita bisa terbang di no-fly zone. Kita minta izin, minta surat izinnya. Kita kalau ke DJI, kita kirim ke DJI-nya. Kita daftarkan serial drone kita, terus surat izinnya berapa lama, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu. Nanti dari DJI akan ngasih khusus drone kita bisa terbang di no-fly zone. Ya. Ini tetap cukup ngeri karena ini saya tidak pakai tadi izin dari dari DJI-nya, tapi ini permintaan dari Danlanut. Jadi saya terbang di atas Hussein. Jadi ini full manual, jadi tidak gunakan GPS karena GPS-nya saya akalin, saya tutup supaya dia tidak mendeteksi GPS. Ya, ya ngeri-ngeri sedap lah, gitu ya. Jadi saya bisa terbang di atas ATC. Tapi terakhir ada Zimmer yang dikendalikan dari Jakarta, jadi tidak bisa lagi terbang dan cukup bahaya. Jadi saya diminta dan lalu juga saya tolak sekarang, nggak mau terbang di sini. Selain tadi aerial untuk
motret landscape, motret seneng-seneng, saya juga banyak, ya nggak banyak lah, ada beberapa saya gunakan untuk pemetaan. Ya, ini saya pemetaan di Kalimantan Timur di Samarinda. Ini luasnya 300 hektar. 300 hektar saya nekatnya saya motret sendirian. Yang ngeri di sini sebenarnya masuk ke tambang batu bara itu ya seperti mafia ya. Susah masuknya, banyak premannya, walaupun saya dikawal sama yang punya, saya pakai ranger masuk ke areal ini dan sempat ditinggal sendirian di tengah hutan begini ya. Posisi mobil sempat tidak bisa bergerak, ya ditarik sama bulldozer, sekali narik ngabisin berapa puluh liter solar, dibayarnya sekali narik 350.000. Ini di lokasi seperti ini, relatif datar kalau tambang batu bara. Beda dengan yang berikutnya, nanti ada pemetaan lagi di kampungnya Ika tuh. Ini beberapa setelah masuk lumpur nggak bisa ditarik, sempat ragu-ragu lagi karena kubangannya cukup besar, jadi masuk area sopirnya ragu-ragu. Ya seperti inilah view dari atas pada saat pemetaan. Ini biasanya saya ambil video setelah selesai pemotretan dalam satu baterai, sambil pulang saya sambil rekam video. Asik segar lah, ya. Mengerikan juga. Tapi di sini banyak belajar. Saya sempat lost control dengan drone dengan jarak 2 km dari tempat remote. Jadi drone-nya sudah sama sekali tidak terlihat dan sempat di monitor itu blank, ya bahkan hang. Saya reset, sementara drone ada 2 km dari saya. Jadi sambil berdoa, saya pencet return to home. Selama si remote-nya masih connect ke drone-nya, masih aman lah ya. Dan drone kita di setting automatic return to home. Kalau lost sinyal itu dia akan balik ya. Walaupun 2 kilo ya kita nggak bisa lihat, tapi tiba-tiba ada di atas kepala kita ya. Itu di Palaran Samarinda, itu 300 hektar. Jadi prosesnya waktu itu juga ya super nekat juga lah. Teman saya minta pemetaan ini dan saya hanya dikasih 12 titik koordinat. Dia ngasih tiket terbang sana, di sana ada yang jemput, ya kira-kira seperti ini. Kita buat data mappingnya di Google Earth, saya masukkan koordinatnya, saya plot di sana, muncul areanya. Karena 300 hektar, jadi saya bagi 3. Jadi 100 hektar untuk pemetaannya. Nah ini contoh lain, saya membuat pemetaan di Tulpang, Simalungun, dekat Danau Toba. Ini hanya 100 hektar. Hanya di sini medannya mengerikan ya. Jadi saya datang waktu itu hujan-hujan, survei dulu, ngelihat lokasinya ternyata berbukit. Waktu itu saya hampir tidak berani terbang. Tapi dengan melihat di peta, saya cari area luas, area yang aman dan bisa menjangkau seluruh medannya, kita terbang juga ya. Jadi saya gunakan pakai drone deploy. Ini akan dibuat flight plan-nya. Jadi titik-titik koordinat tadi kita masukkan, nanti si drone deploy akan membentuk
flight plan. Jadi ini adalah jalur terbang si drone untuk melakukan pemotretan di areal itu, ya itu sudah ada jalurnya. Yang hijau itu, garis-garis hijau itu ada lintasan si drone-nya. Itu 113 hektar. Ya. Setelah itu diolah datanya, dimasukkan menggunakan Agisoft, nanti kita bisa ngedeteksi ini ada titik-titiknya. Jadi untuk 100 hektar ini ada 1.378 foto yang diambil. Ini diolah, nanti jadilah peta 100 hektar dengan gambar seperti ini. Selain ortofoto yang di kanan, yang gede ini, juga ada bisa dihasilkan juga elevasi ya. Jadi si arsitek bisa melihat gambar yang kiri bawah itu mana ada ketinggian ya, yang merah itu tinggi, yang biru itu dalam ya. Dan konturnya juga bisa dihasilkan dari pengolahan data menggunakan drone tadi. Oke, itu saja barangkali sharingnya, tidak ada yang istimewa. Barangkali kalau ada pertanyaan mangga, kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau tidak ada ya tolong teman-teman bantuin jawab. Itu saja barangkali. Terima kasih, hatur nuhun. Mangga. Oke. Gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan untuk Pak Tony? Saya mau nanya dong. Robert silakan langsung. Pak Tony, tanya dong. Itu kalau karena saya nggak pernah bermain sama sekali dengan drone. Itu ketika video, maksudnya ketika merekam video, itu bisa sambil motret nggak? Bisa, tapi ada jeda. Kalau ada jeda. Jadi videonya itu ada lag-nya ya. Oke, sih. Terus tadi saya tertarik dengan foto terakhir yang Agisoft ya, kalau nggak salah ya. Yang bisa membentuk peta itu ya. Dari yang hijau, dari biru jadi hijau, terus bisa jadi BW. Itu bisa jadi foto kan itu? Foto, itu kan sebenarnya kan outputnya ya untuk saya sih yang ortofoto tadi, yang sebelah kanan. Yang itu yang gede itu foto itu. Jadi foto 100 hektar sesuai dengan titik-titik koordinatnya. Ya, itu foto. Itu JPEG resolusi tinggi, ya? gede. Nah, hanya untuk kebutuhan teknis kan butuh data elevasi. Ya, data elevasi. Nah, itu gambar yang hijau sampai merah, biru sampai merah itu elevasi, jadi ketinggian. Nah, masalahnya biasanya kita harus terbang dari satu titik. Ya, sampai satu ke titik lain gitu. Semua itu. Jadi yang 300 hektar itu saya sempat 2 kali itu. Ke Samarinda saya terbang lagi karena waktu itu belum tahu. Saya terbang di beberapa titik. Waktu diolah nolak ya, karena ketinggiannya berbeda. Saya pernah melihat nih, ini maksudnya ini tiba-tiba kepikir aja tadi foto yang tadi itu. Kan ada nih kan foto orang yang buat kayak ada berapa tahun lalu itu ada orang buat foto dari klise. Buat klise maksudnya seperti rekam panoramik. Bukan panoramik, Kang. Apa tuh yang jadi biru-biru semua? Kayak misalnya kalau kita masuk bandara kan ada scan-nya kan? Thermal. Nah, thermal kan unik ya. Kalau itu maksudnya kalau dari ini tiba-tiba kepikir kalau buat foto yang unik tapi pakai drone, tapi hanya mengambil yang tadi itu hasil akhirnya terus diolah entah jadi apa tuh kayaknya menarik kali kan. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa aja kan, itu kan yang saya gunakan kan drone Phantom ya. Ya. Sebenarnya kan untuk special case tadi misalnya kalau survei tegangan tinggi itu Phantom nggak bisa. Oke. Ada itu. Tapi kalau pakai matris ya itu bisa, dia bisa mendekati itu. Jadi ada spesial drone untuk ketentuan itu. Ya. Cuma harganya ya. Phantom lebih mahal pasti ya? Kenapa?
atau DJI lebih mahal? Itu masih Phantom. enggak DJI. DJI Phantom tuh masih bagian dari DJI. Sorry. Ya, DJI. DJI kan ada Phantom, ada Mavic, ada Matrix, ada Baik. macam-macam lah. Oke Kang, aku ngerti tadi. Udah ngerti yang maksudnya. Thank you. Ya. Si DJI ngeluarin kok kamera khusus thermal. Nggak, tadi maksudku gini loh, Will. Kan orang tuh banyak kan ide foto kreatif. Tahun lalu itu misalnya di mana gue lupa, di Lens Culture deh salah satunya itu. Dia itu yang thermal tapi yang ngerti kan maksud gue yang warnanya biru-biru tuh. Dia foto orang di bandara, orang rumah sakit, semuanya tuh pakai thermal gitu. Tapi kalau ini bayangkan kalau tadi bisa buat thermal tapi dari udara gitu. Wow. Itu Ya, kreatifnya beda lagi gitu. Tris misalnya ya, itu kan dia bisa ngangkat DSLR. Nah, kalau sudah ngangkat DSLR kan ya terserah lah mau pakai. Mau diapain ya? Main juga. Kecepatannya tinggi. Ya, dia bisa 90 km per jam gitu, ngejar speedboat. Pernah punya pengalaman hilang nggak? Hilang maksudnya dia punya drone-nya tiba-tiba kabur gitu? Ya tadi nah, yang tiba-tiba hilang GPS-nya nggak nge-track gitu terus. Ya yang di Samarinda itu kan 2 kilo tuh. Dari saya ke drone itu 2 kilo. Pada posisi terjauh itu hilang sinyal. Hilang sinyal, sebenarnya kalau hilang sinyal dia otomatis. Cuma masalahnya begitu hilang sinyal, itu tidak hilang sinyal tapi si handphone saya ngehang. Ngehang kan saya nggak bisa lihat. Ya udah 400 meter aja udah nggak kelihatan ya, tapi saya ngelihat di display aja kan, lihat di map-nya dia terbang arah mana, kecepatan berapa. Nggak jatuh ya? Handphone nggak jatuh ya? Ngehang kan selama si remote-nya connect dengan drone itu aman-aman saja. Jadi cuma karena saya tidak bisa lihat ya, untuk safety tadi saya panggil pulang gitu, pencet tombol return to home-nya. Jadi itu blank itu, saya nggak lihat display, saya tekan return to home, ya terdengar aja suara emergency kan gitu. Ya banyak berdoa. Yang terakhir yang hilang itu kalau kena jammer itu nggak bisa diapa-apain itu. Hilang aja, selesai lah. Ya terakhir saya terbang di Hussein itu ya atas permintaan dan Lanut. Waktu itu yang terakhir itu karena sudah ada jammernya di Hussein itu. Jadi terbang 2 meter dia langsung kesedot, ditarik sama jammer dan lari ke runway. Saya ngeri waktu itu. Alhamdulillahnya bisa diturunkan. Jadi saya turunkan paksa, ya jumpalitan di aspal. Oke Kang, nun. Nanti Pak Tony. Yang lain silakan, yang lain mangga. Pak Tony, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Agisoft itu berbayar atau free? Bayar. Jadi harus bayar, Pak ya? Bayar. Oke. Pertanyaan, itu harga berapa Pak Agisoft itu? Ada yang nanya. Mahal. 30-an, 30 jutaan. Oke. Pertanyaan kedua, selamat malam Pak Tony. Kira-kira berapa perkiraan biaya awal untuk droner pemula benar-benar dari nol? Mulai dari pembelian alat yang standar, saya buat standar itu beginners ya mungkin ya. Terus biaya sertifikasi hingga dapat izin terbang. Demikian Pak pertanyaannya. Berapa ya? Ya pemula kan ya samalah seperti kita pakai kamera ya. Mau yang di level mana ya. Jadi kalau misalnya untuk terbang hanya untuk selfie begitu kan bisa pakai, kalau DJI pakai apa itu? Spark mungkin ya, pakai Spark itu berapa itu harganya ya? 4 jutaan kali ya, 4 juta 5 juta. Tapi yang kalau mau traveling begitu mungkin pakai Mavic gitu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan tadi kayak pemetaan gitu saya pakai Phantom. Mavic
handal, itu bagus ya. Makin di sini kan makin bagus. Cuma saya ragu dengan angin. Ya karena makin gede, makin berat kan makin kuat dengan anginnya. Ya masalahnya itu. Jadi range-nya tadi dari berapa ya tadi ada? Kalau nggak salah ada yang lebih murah lagi yang 2 jutaan gitu ya, sampai 400 juta juga ada. Apalagi sertifikasi saya juga belum sertifikasi, tapi berapa ya 1,5 juta kalau nggak salah biaya sertifikasinya. Dan kalau mau sertifikasi ke PASI, ya pasti bisa ngubungi ke Husen, ke Ditpordirga. Terus izin terbang, sebenarnya izin terbang harus ke sana, ke Husen juga, ke lanut setempat lah gitu. Jadi karena setiap terbang kan ada zona per lanutnya dia yang mengendalikan. Itu, iya, itu barangkali ya, benar-benar menjawab. Dapat nomor ya. Next pertanyaannya Pak, tetap saya harus ini mungkin ini sedikit. Gimana cara mengatasi gemetaran lutut saat menerbangin drone? Iya. Bisa gemetar ya Pak ya? Oh, bisa gemeter. Ya kalau ngelihat pilot yang baru atau yang sudah jam terbangnya lama, ya lihat aja. Jangan lutut, tangannya aja, lihat tangannya gemetar apa enggak gitu. Ya kalau gemetar sih kan ngelihat begitu view-nya kan serasa kita terbang. Saya beberapa kali terbang juga waktu itu diminta terbang sampai 300 meter ke atas ya, ketinggian 300 meter. Saya belum pernah. Yang ngeri juga, gemetar juga ya gitu. Nanti sampai terus dipaksa terus sampai ke atas sampai loss sinyal. Begitu loss sinyal ya sudah saya turunkan. Tertinggi 300 meter. Walaupun ketentuannya itu regulasinya 150 meter maksimum. Tapi DJI Phantom bisa 500 meter. Tapi ketentuannya, aturannya nggak boleh, 150. Begitu ya. Jadi duduk biar nggak gemeteran juga tetap gemeteran. Tangannya gemeter itu, megang remote-nya. Bisa dilihat. Harus latihan main FPV, Pak, biar nggak gemeteran, Pak. Ya, nah Pakai kalau Google. mau latihan pakai itu, pakai drone racing. Ya, itu kan ada yang 500.000, 200.000 gitu ya. Itu pakai itulah. Itu untuk latihannya. Kayaknya mah gemeternya takut alatnya hilang ini mah. Ya kan kalau nerbangin yang 16 juta kan kira-kira Mario diterbangin gitu kan ya. Nanti jatuh ya. Kayak Om Arbain dong, Pak. Nah. Hilang di luar negeri, beli punya temennya. Ya, saya sempat nemukan di Konawe itu orang kehutanan hilang 3 bulan yang lalu dia bilang ya. Terus saya cuma minta ada foto terakhir nggak gitu ya. Nah, dia tunjukkan ada foto terakhir, di sana kan ada titik koordinatnya. Titik koordinat kita bisa cari, saya bilang nih ada lokasinya ada di sini. Terus pakai GPS yang manual, yang handheld, didatengin ketemu ya. Jadi, menarik juga. Jadi bisa ditemukan. Pertanyaan selanjutnya Pak Tony, untuk mendapatkan SIM drone gimana caranya? Apakah wajib memiliki SIM? Kemudian untuk terbang di luar negeri juga apakah harus memakai SIM? SIM mungkin maksudnya surat izinnya kali ya? Ya itu sertifikat pilot drone. Jadi sekarang kan kalau untuk pekerjaan pemetaan misalnya itu harus ada sertifikatnya itu. Ya, jadi nggak boleh terbang karena waktu kita mau terbang harus izin terbang, itu minta izin ke lanut terdekat ya. Nanti ditanya itunya, harus menunjukkan sertifikatnya, sertifikat pilot certified gitu. Oke, selanjutnya belum ada pertanyaan lagi, saya yang akan bertanya Pak Tony. Tentunya kan ini menjadi lahan bisnis tersendiri ya, fotografi ataupun videografi juga pemetaan memakai drone Pak ya.
porsinya gimana Pak? Tentunya lebih spesifik yang pemetaan ya. Jadi maksudnya order-order Pak Tony lebih banyak ke pemetaan. Oh, ya ada beberapa lah gitu ya. Walaupun sebenarnya saya kan tidak pro lah ya, tidak. Ya kalau tadi hanya untuk peta apa ya, peta dasar gitu ya, peta yang ringan-ringan gitu ya. Karena kalau mau serius juga cukup mahal ya, karena kita harus nyimpen apa namanya, ground position control. Jadi ada titik-titik dan itu memancarkan supaya koordinatnya tuh akurat. Kan drone kan seperti di handphone juga kan, GPS-nya kan tidak terlalu akurat ya, itu bisa selisih, bisa 5 meter, bisa berapa meter gitu. Jadi kan kita harus hati-hati misalnya waktu dia disuruh pulang itu dia tidak tepat pada titik di mana dia terbang ya, mungkin ada errornya 5 meter gitu ya, jadi itu harus hati-hati. Begitu sebenarnya kalau mau serius sih peralatannya juga mahal-mahal ya, ada yang drone dengan dilengkapi dengan mereka gitu ya, jadi dia bisa ngedeteksi ground control positioningnya tadi, dia bisa ngecek itu. Jadi biasanya kalau dalam berapa area 100 hektar tadi kita naruh sensor-sensor itu supaya bisa ngedeteksi. Maksudnya sensornya ditaruhnya secara manual Pak? Manual. Jadi kan kalau yang saya lakukan kan ambil dari Google Earth misalnya, kita ambil titik, oh ini titik koordinatnya di sini, di sini, di sini. Nanti saya upload, saya masukkan ke aplikasi pemetaan, nah dia bisa terbang titik di situ. Nah sebenarnya kan itu tergantung pada kita dapat satelitnya berapa. Kalau drone kan terbang dia bisa dengan GPS mode itu minimal 7 satelit dia dapat, ya bisa hover gitu. Tapi makin banyak makin. Nah kalau yang lupa saya namanya ya, itu dia memancarkan sinyal bahwa ini titik koordinatnya di sini. Jadi nanti dia terkoreksi koordinat buminya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Tony. Pak Tony, bagaimana kita bisa tahu di suatu daerah bisa terbang atau tidaknya? Ya lihat aja begitu kita nyalakan di sana muncul ya. Kalau misalnya di situ ada private zone gitu ya. Nah di sana private zone apa namanya, si kontrolnya di displaynya akan minta konfirmasi. Apakah Anda sudah punya izin enggak gitu. Ya walaupun hanya yes no aja. Ya kalau yes ya kita bisa terbang ya. Misalnya di private area kan ada yang mendeklar oh ini private area gitu ya. Walaupun bukan no fly zone. Tapi dia ngasih warning itu private area. Jadi kita harus minta izin gitu. Tapi kalau no fly zone itu sama sekali nggak bisa terbang. Areanya 5 kilo dari bandara. Jadi radius 5 kilo dari bandara itu no fly zone. Nggak bisa terbang. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk pemetaan 100 hektar, itu yang sudah ditentukan titik koordinatnya, perlu berapa lama waktu terbangnya? Biasanya pengalaman saya 10 hektar satu baterai. Kalau pakai Mavic bisa 15 hektar gitu ya. Jadi terbang kalau saya pakai Phantom 3 kan hanya 20 menit, 15 menit lah ya, 15 menit. Jadi amannya 10 menit. Karena kan kita harus ada tenaga buat balik tuh buat si drone-nya. Jadi 10 hektar itu satu baterai. Kalau pakai Phantom 3 itu hanya 15 menit. 10 menit lah, amannya 12 menit. Kalau Mavic
bisa 25 menit, tapi amannya 20 menit atau kurang. Tapi kan itu pada posisi apa namanya, anginnya normal. Kalau anginnya kenceng kan baterainya tambah boros, ya, karena dia ngelawan angin. Makanya tadi saya bilang kita harus ngelihat cuaca, ngelihat arah angin, ya, kecepatan angin, gitu. Itu barangkali. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Tony, bagaimana cara memasukkan koordinat supaya drone-nya bisa terbang sesuai titik-titik tersebut di input via aplikasi DJI-nya? Kalau saya untuk pemetaan itu saya bikin dulu, saya kan misalnya kita dapat instruksi untuk terbang area ini, titik-titiknya, titik koordinatnya itu kan itu longitudinal ya, bujur timur lingkar selatan gitu. Itu titik bumi. Itu saya buat dulu di Google Earth. Ya, saya masukkan titik-titik itu, prosesnya setelah itu diekspor jadi file KML, KML-nya dimasukkan ke drone deploy bikin tadi flight plan, nanti konekkan ke drone, nanti dia ngecek. Nah, setelah itu cek, nanti dia akan cek semua kamera dan lain-lain. Setelah itu ya tinggal pencet, terbang dia sendiri. Jadi ada beberapa tahap sih kalau untuk pemetaan. Pakai Google Earth, pakai drone deploy. Sebenarnya kalau mau nggak pakai Agisoft, drone deploy juga bisa nge-create. Cuma kita upload. Yang di Samarinda itu saya upload. Hasilnya fotonya 15 GB diolah di sana, sehari balik sudah jadi. Tapi bayar sebulan 4 juta. Untuk pakai software itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana bisa menentukan elevasi atau kontur sementara daerahnya tertutup pohon atau hutan? Ya itu, sebenarnya si elevasi konturnya ya dia lihat. Kalau ketutup hutan ya kena atasnya. Ya. Tapi di pengolahannya kita bisa tentukan. Membuat konturnya kita abaikan pohon atau kita abaikan gedung. Berapa meter kita abaikan. Nah, nanti dimasukkan di sana. Nanti akan berkurang tuh konturnya. Tapi sebenarnya pada saat dia terbang, dia ambil gambar, si pohonnya itu kena, konturnya kena. Tinggal di pengolahan datanya aja. Ditentukan, saya hanya akan ambil kontur yang misalnya 2 meter di atas tanah kita abaikan. Maka dia ambil yang di atas 2 meter di atas tanah. Ya tidak terlalu akurat sih. Nah, yang butuh akurat itu nanti perlu peralatan yang lebih canggih. Namanya LiDAR. Ya, itu pakai laser. Ya, laser dia nembak laser ke bawah. Tapi tetap kalau yang terlalu rapat, ya susah juga. Ya. Kemarin saya sempat terbang di Bunut, itu di daerah mana itu, Jalan Veteran. Itu kan padat sekali rumahnya, jadi nggak kelihatan si bawahnya. Barangkali. Oke, pertanyaannya Pak, kalau di DJI sendiri udah ada keagenan resmi di Indonesia? Misalnya on the deal pesawat drone-nya ada. Cukup lengkap. Ada DJI Indonesia. Ada DJI Indonesia ada. Oke. Ada kesulitan nggak Pak misalnya rusak on the deal seperti itu Pak? Enggak. Ya paling nunggu lah. Kalau nggak kan dari kalau dikirim ke Jakarta, ya paling nunggu. Tapi relatif ada. Paling kan kalau crash, casing gitu kan ya. Yang kalau crash yang mahal kan kalau kameranya kena. Kalau kameranya kena ya lumayan lah. Itu barangkali. Ya makanya
siap terbang, siap jatuh gitu. Yang pasti mah kita harus aman ngelihat apa namanya tadi obstacle ya kalau mau memperkirakan tadi kalau mau jatuh di mana. Jadi kan sebenarnya aturannya kan kita tidak boleh terbang di atas kerumunan orang gitu ya. Terus tadi yang restrict area. Tapi sempat juga pas ada kegiatan apa itu ada yang nerbangin drone mungkin hanya 40 cm dari atas kepala gitu. Ngerikan itu. Itu barangkali. Oke. Sekarang juga sebagai foto seni, drone sudah mendapatkan tempat tersendiri ya Pak ya. Pak Tony ada pernah mengikutkan foto drone-nya ke satu lomba foto gitu Pak? Udah lama nggak ikutan lomba. Gimana pandangan Pak Tony ini sebagai karya foto seni hasil karya dari drone Pak? Ya harusnya sih malah menarik ya. Jadi kan kemarin kan sempat belum apa nggak boleh ikut gitu ya drone. Tapi kan sekarang udah mulai dibuka. Atau mungkin yang pertama karena masih jarang barangkali ya. Saya belum ikut lagi sih yang lomba-lomba foto gitu ya. Tapi mungkin di beberapa yang sudah terbuka rasanya lebih banyak lah. Tantangannya makin banyak sekarang ya. Kreativitasnya juga. Ya apalagi dengan drone-drone yang baru ini kan sudah 4K ya. Jadi apalagi dengan DJI Pro 2 itu udah pakai Hasselblad kan kameranya. Asik kita. Oke. Ini mungkin Pak Mas Kaji ya mau bertanya. Mas Kaji silakan. Sebentar Pak. Pak Mas Kaji mau ditulis atau gimana? Oke, Pak Mas Kaji silakan bertanya. Belum dinyalakan mungkin mic-nya. Oh, ini ada pertanyaan Pak. Kalau pendidikan formal drone sudah ada di Jakarta, ada yang lainnya di Jakarta atau dimanapun Pak ada pendidikan formalnya drone? Ada kayaknya ya. Kursus-kursus gitu juga ada. Ada, cuma saya lihat tarifnya lumayan. Ya kalau buat saya sih mahal. Tapi ada beberapa. Bahkan yang kursus untuk pemetaan juga ada. Searching banyak itu. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Sebenarnya kalau mau kan ada komunitasnya. Saya juga ikutan ke APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia gitu ya. Di sana juga sama ada share gitu. Atau komunitas-komunitas ada yang ada Skydiver, ada banyak lah itu. Ya kayak foto aja. Ada beberapa komunitas. Ada yang komunitas untuk drone racing gitu ya. Itu kan beda lagi. Untuk yang pemetaan juga ada grupnya. Ya. Jadi pengalaman yang menarik dari Pak Tony sendiri tentang drone fotografi ini apa Pak, selain pesawat pernah hilang, apakah ada momen-momen tertentu yang buat Pak Tony sendiri menempatkan drone fotografi sebagai passion atau gimana Pak? Ya, sebenarnya kan di
karena apa namanya dengan bird eye tadi kan kita tidak pernah melihat sebelumnya kan. Jadi begitu kita terbang ngelihat ini langsung amazing kan ya. Nah, mungkin itu yang terus menarik. Hanya kan kadang-kadang yang harus dikontrol itu tadi saya bilang kan drone itu bukan mainan ya. Jadi kalau begitu kita nerbangkan ya kita harus siap-siap jatuh gimana gitu kan ya. Makanya itu yang bikin gemetaran. Ya Honda Vario diterbangkan ya kira-kira jatuhnya mana gitu ya. Dan di sana harusnya ya seperti saya kenal sama pilot-pilot TNI AU itu kan di sana tidak boleh menghafal kan, tidak boleh menghafal kalau istilah saya dalam kepala ya. Jadi harus ada checklistnya. Begitu juga drone kan pesawat ya. Jadi checklist harus meriksa apa-apa itu yang harus dilakukan. Nah, tapi karena saya bawaannya darah daging dari PAF ya, jadi kalau ada kerjaan pemetaan ya tetap aja motret gitu. Jadi dari atas lihat ada yang bagus saya berhenti dulu gitu, saya motret dulu. Nah, itu yang harus dipisahkan ya. Dan menariknya ya di tambang gitu ya kan kita bisa ngelihat kerusakan ya, tambang yang digali, ada kubangan apa bekas galian yang dibiarkan gitu. Atau untuk bantu orang juga misalnya nih di kompleks saya banyak genangan nggak bisa keluar ya sudah saya terbangkan saya bikin peta walaupun hanya 10 hektar saya buatkan petanya ada elevasinya jadi yang asalnya berantem ini aliran air harus ke timur atau ke barat ke utara selatan karena ada elevasi kita bisa bantu ini loh datanya bahwa jatuhnya air tuh ke situ ya jadi kita bisa tentukan itu juga dari atas kita bisa ngelihat apa buntunya ada di mana itu barangkali ya pasti menarik lah kalau Pak ya. Ya dari sisi estetika ya tadi karena begitu kita tidak pernah lihat dari atas ya jadi menarik gitu. Hanya tadi concern-nya kan ada waktu terbang. Jadi biasanya waktu naik sekalian ambil video, waktu di atas sambil orientasi ya foto lah sekelilingnya. Ya sambil berputar kita foto-foto ambil video. Nah, sambil lihat oh titik ini ya. Jadi tetap sama seperti kita hunting. Kita terbang lihat oh di sini yang bagus, oh ini yang nggak bagus. Next terbang lagi gitu ya. Itu barangkali. Ini ada pertanyaan, jadi kapan Pak mau ngadain acara ngedrone bareng Pak Tony? Silakan. Drone barengan paling maksimum berapa ya 15. Karena nanti rebutan frekuensi. Oh, okay. Satu ya, kita ada 15 channel. Jadi nanti kalau setelah itu kan nggak bisa. Nggak tahu yang baru-baru sekarang. Ya. Jadi kalau yang mau belajar drone, kita langkah awalnya adalah harus ada alatnya dulu Pak ya, atau bisa simulasi. Kalau pilot ada simulasi pesawat, apakah ada simulasinya? Software? Ada simulasinya di DJI juga ada. Jadi sebelum terbang kita bisa lakukan pakai simulasi, pakai simulatornya bisa. Ada softwarenya. Oh, ada Pak ya. Ya. Oke, teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya lagi nggak nih tentang drone? Ada yang mau tanya, drone-nya pernah gimana? Ini ada Pak, apakah bisa menjadi pertimbangan drone bisa terbang atau tidak? Maksudnya gimana nih? Saya agak bingung. Coba Helmi. Drone bisa terbang atau tidak? Maksudnya kumaha? Mungkin terbang apanya ya? Oh, memastikan kita terbang aman atau tidak mungkin ya? Ya, mungkin begitu Pak. Ya tadilah kalau apa namanya?
ya kita cek situasi ya tadi karena di beberapa instalasi listrik itu kan akan terganggu ya. Jadi medan magnet yang tinggi, sutet gitu ya, atau saya pernah terbang di Madiun itu di stadion karena atapnya seng gitu, itu terganggu ya, dia nggak bisa terbang, atau 20 baru naik berapa meter dia turun. Jadi pastikan itu, kalau itu berarti ya kita menjauh dari situ. Atau di kantor-kantor militer biasanya ada gitu. Saya pernah terbang di Kota Baru Parahyangan itu berapa meter ya, 10 meter, 15 meter itu terganggu ya, low sinyal, padahal kelihatan. Tapi begitu saya naikkan malah aman. Tapi begitu turun ya lewat area itu ya dia terganggu lagi. Jadi itu yang harus diperhatikan mungkin. Walaupun sebenarnya kan kalau ngobrol sama anak-anak drone racing beda lagi ya. Kalau itu kan nggak pakai GPS itu. Ya kecepatan aja manual. Itu. Pertanyaan berikutnya, apakah benang layangan bisa mengganggu, Pak? Ya dihindari aja ya. Karena kan kalau kena, walaupun kalau keputus sama baling-balingnya sih ya nggak apa-apa, tapi kalau ngebelit ke propeller bisa ada gangguan. Pokoknya kalau kita lihat di remote kita ada lampunya merah begitu ya, di drone-nya merah, berarti itu dia bilang harus segera turun gitu ya, ya turunkan aja. Jadi harus safe aja. Kalau drone-nya hanya jatuh saja kan, ya kita hanya beli drone. Tapi kalau jatuhnya kena kepala orang, kan susah ganti kepala orang. Iya. Kalau drone ada yang pernah disamber burung atau nyabet burung gitu, Pak? Katanya ada, tapi ya biasanya kan takut juga burungnya. Jadi burung yang gede. Kalau lihat di YouTube itu katanya ada juga yang keserang sama burung. Ya. Teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya nggak nih? Pak Tony nanti boleh minta materinya untuk saya upload di Webpass, Pak? Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya, Pak. Gimana Pak Tony? Ada mau tambahan lagi, Pak, sedikit untuk teman-teman yang ingin bermain drone, Pak? Ya, sebenarnya tadi dengan drone sebenarnya kita kan bisa lebih membuka mata lagi ya, membuka wawasan. Kreativitas juga akan dituntut lebih banyak, tapi juga makin terbuka. Dan drone juga makin banyak yang canggih, makin murah juga. Mungkin fitur-fitur di sana juga bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi masih ada yang follow me dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan. Tentu saja penanganannya akan berbeda antara fotografi dan videografi gitu ya. Yang videografi itu saya tidak menguasai banyak ya. Itu juga bisa dieksplor, hanya ya tadi ini drone-nya bukan mainan, jadi kita harus menguasai betul, dan keamanan yang harus kita jaga ya, karena tadi kalau ada apa-apa dengan drone kita bisa mencelakakan orang ya, apalagi kalau jatuh ke tempat-tempat yang berbahaya ya. Ya contoh aja waktu saya diminta terbang di Hussein juga, walaupun izin dan lanut ya, begitu terbang manual, angin mau nyamber ke ATC kan, kalau nabrak kan bisa jadi heboh gitu. Jadi harus hati-hati sesuai dengan yang sesuai aturan. Itu barangkali bagus.
Sebentar Pak, 5 menit. Pak. Sebentar Pak. Ya. Oke, teman-teman semua. Pak Tony, terima kasih banyak untuk acara malam ini Pak, yang luar biasa ini. Kita untuk yang terlambat nanti ini acara direkod, nanti bisa diminta ke admin dan biasanya kita upload di channel YouTube Pak Tony. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Tony untuk tentang drone-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di acara yang luar biasa pada malam ini. Kita akan jumpa lagi di acara ramai selanjutnya. Selamat malam, tetap sehat, dan sukses selalu untuk Pak. Terima kasih, selamat malam semuanya.